Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Lagi kasih biar gimana sih? Paslon bermula, ini pasal menjelaskan tentang wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumu bidzahabi. Artinya diharamkan bagi tiap-tiap laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra wa takhattumu bidzahabi, dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Dalam kitab-kitab yang lebih panjang pembahasannya tidak hanya cincin, bisa jadi tempat makan, tempat minum, atau tempat tidur, atau apapun yang terbuat dari emas, maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Wa yahillu lin-nisa'i, dan boleh dipakai oleh wanita. Wanita boleh pakai emas, anting, gelang, kalung, jangan banyak tadi begal. Ya, anting boleh 2 aja, kanan kiri, gelang boleh 1, cincin 1, kalung 1, jangan gelangnya 5. Ya. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun. Banyak atau sedikitnya emas tetap hukumnya tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Idza kana ba'du thawbi ibrasiman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibrasimu ghaliban. Apabila ada baju atau sarung ya yang terbuat dari sutra dan sebagiannya terbuat tercampur dengan katun atau kapas, maka boleh dipakai. Ya. Jadi kalau ada pakaian atau sarung yang terbuat dari sutra, ya paling sutranya hanya sekedar 20%, sisanya katun atau kapas. Itu boleh dipakai. Kayak sarung BHS atau sarung-sarung yang lain, ya, itu sedikit tercampur dengan sutra, jadi harganya bisa jutaan itu. Wow, ratusan. Makanya Ustadz punya sarung merek itu nggak dipakai, pakainya lebaran. Sekali. Karena mahal. Pakai Samarinda aja udah. Ya. Jadi kalau tercampur sutranya cuma sedikit, sisanya katun atau bahan biasa atau kapas, boleh dipakai selagi tidak lebih banyak sutranya. Jadi kalau sutranya sekedar 50% ke atas, sisanya katun, nggak boleh dipakai. Tapi kalau sutranya di bawah 50%, boleh dipakai. Tapi kalau di atas 50%, artinya lebih banyak sutranya daripada katunnya, maka dia tidak boleh dipakai. Karena lebih banyak sutranya. Tapi apa? Kalau sutranya lebih sedikit, boleh dipakai. Paslon bermula, ini pasal menjelaskan tentang wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Dan hendaknya
dilakukan pada tiap-tiap jenazah. 4 hal. Jadi ada 4 hal yang harus dilakukan kepada jenazah. Jenazah itu orang yang udah mati, mayat. Ada 4 yang harus dilakukan. Apa aja? Yang pertama ghusluhu, yaitu memandikannya. Ya. Memandikannya, karena mayat udah nggak bisa mandi, dia harus dimandiin. Wa takfinuhu, dan mengkafankannya. Yang ketiga wassalatu, dan mensolatkannya. Yang keempat wadafnuhu, dan mengkuburkannya. Jadi ada 4: memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan mengkuburkannya. Jadi misalkan nemu jenazah di dalam rumah, udah lama meninggalnya, sekitar beberapa hari, udah busuk, udah bau, tetap harus dimandikan. Wajib. Kalau nggak dimandikan malah yang hidup berdosa. Jadi nemu jenazah di rumah, ini kok warung nggak keluar-keluar, orangnya nggak buka-buka, pas dibuka udah bau, harus tetap dimandikan. Ya, karena itu kewajiban bagi yang hidup kepada yang meninggal. Watnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada 2 jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ya, ada 2 jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Siapa? Yang pertama, asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikina. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di dalam berperang di jalan Allah. Ya, bukan perang antara bonsi sama cepek, mati konyol itu. Ya, kebacok. Tapi matinya ini berperang di jalan Allah, melawan kaum musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Bukan perang antar kampung. Apalagi berperang dibangga-banggakan. Padahal cuman gaya-gayaan doang. Kena batu seneng. Gua kena batu kemarin. Gua jatuh kemarin. Seneng. Dibacok musuh seneng. Ya. Kemarin gua dikejar-kejar. Jatuh. Terus gua bangun lagi. Seneng. Padahal cuman perang antar kampung. Ya. Jadi kalau orang yang mati di jalan Allah berperang melawan kaum musyrikin yang memerangi muslimin, maka dia dihitung mati syahid, dan dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan, langsung dikubur. Berdarah-darah juga nggak apa-apa, karena darahnya itu, bajunya itu nanti menjadi saksi dia di hari kiamat, di akhirat. Darahnya menjadi saksi. Ya Allah, ini saya keluar darah karena kebacok sama orang musyrikin waktu berperang melawan kaum musyrikin. Jadi saksi dia. Terus yang kedua, wasaqatu alladzi lam yastahilla sharikhan. Yang kedua yaitu anak bayi yang belum bisa bersuara keras. Ya, masih bayi, belum bisa mengeluarkan suara yang keras.
yaitu maksudnya di sini adalah asyahu indal wiladah, yaitu nangis ketika dilahirkan. Jadi udah lahir nih, belum sempat nangis, mati, maka dia nggak dimandikan, nggak disolatkan, langsung dikubur, nggak apa-apa. Wa yughassalul mayyitu witron, dan hendaknya memandikan jenazah itu secara ganjil. 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidran, maka hendaknya pada awal mandi, yaitu awal basuhan mandi, yaitu hendaknya dibasuh dengan daun bidara. Wa fi akhirihi syai'un min kafurin, dan pada akhir memandikan mayat hendaknya dengan menggunakan sedikit campuran kapur. Wa yukaffanu fi thalathati aswabin bidin laysa fiha qamisun wala imamatun, dan hendaknya mengkafankan jenazah dengan 3 lembar kain kafan. 3 ya, 3 lembar kain kafan. Jangan ada namanya. Kalau ada namanya itu kaos partai. Jangan ada segitiga birunya. Itu mah terigu. Ya. 3 helai kain kafan yang tidak ada jahitannya, dan tidak menggunakan imamah, yaitu seperti peci, ya. Tapi peci hitam jangan pakai, ya. Oh ya. Jadi kalau dikafankan 3 lembar, memandikan 3 kali, itulah yang diwajibkan atau diharuskan bagi tiap-tiap jenazah kepada orang-orang yang masih hidup, kepada jenazah yang sudah meninggal. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh, memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, mengkuburkannya, harus urutan. Nggak bisa sholatin dulu baru dikapanin, nggak bisa. Atau kuburin dulu baru dimandiin, nggak bisa. Harus berurutan, dimandiin dulu, dikafanin dulu, baru disolatin, baru dikuburin. Ya, itulah urutannya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Yang belum ditulis silakan ditulis, yang kurang silakan ditambahin.